Masa depan Smart City tidak lagi sekedar impian, tapi sedang dibangun hari ini. Bertempat di mulia Hotel Jakarta, gelaran bergengsi Korea Indonesia AI City Roadshow 2026 resmi dibuka. Acara eksklusif B2B ini mempertemukan para inovator teknologi terkemuka dari Korea Selatan dengan para pemimpin industri di Indonesia, menghadirkan solusi cutting edge mulai dari smart living hingga transformasi digital. Di tengah gemuruh inovasi ini, satu sektor yang menjadi sorotan utama adalah logistik pintar. Antares, sebagai pionir solusi smart cold chain di Indonesia, hadir langsung untuk mengeksplorasi integrasi kecerdasan buatan. Mengingat tantangan besar logistik berpendingin di iklim tropis, kehadiran teknologi AI dari Korea diproyeksikan mampu membawa efisiensi operasional armada ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan sinergi global ini, Antares siap memimpin pasar smart cold chain yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Selamat pagi Pak Rex, terima kasih atas kesempatan wawancaranya hari ini. Saya sangat antusias karena diskusi ini mempertemukan visi Kamar Dagang Korea dengan potensi industri digital kita. Pak Rex, izin bertanya, di dalam bisnis cold chain ini kan isu terbesar klien adalah ketakutan akan kerugian akibat lonjakan suhu. Bagaimana Bapak melihat peran AI prediktif dan sensor IoT Antares dalam memberikan ketenangan pikiran, peace of mind, kepada para shipper besar, terutama dalam deteksi anomali suhu sebelum komoditas tersebut rusak? Oke, jadi yang menjadi challenge terbesar kita adalah kejadian fluktuasi suhu itu selalu tidak diketahui pada saat real time atau pada saat kejadian. Diketahuinya pada saat di belakang. Nah, teknologi IoT, teknologi sistem yang kita punya memastikan itu untuk ketika terjadi anomali kita langsung mengetahui. Nah, peran AI di sini adalah untuk memberikan notifikasi ke kita secara real time, secara tepat. Karena kan mobil kita cukup banyak, nggak mungkin orang memperhatikan satu-satu kan. Betul. Jadi notifikasi yang dilakukan oleh si AI itu ketika ada fluktuasi, ketika ada sudden temperature drop, itulah yang membantu si control tower itu untuk bisa mengantisipasi kenaikan suhu tersebut. Kedua, seluruh data log dari pengiriman yang kita punya itu akan dikirim secara real time langsung ke customer, sehingga customer juga bisa mengetahui kondisi pengiriman kargo barangnya seperti apa selama perjalanan, selama pengiriman yang dilakukan oleh kita. Nah, untuk hal tersebut memberikan kepuasan bagi customer kita, memberikan ketenangan bagi customer kita, yang mana kita dapat memastikan secara kemudahan untuk akses kontrol dari mereka, kemudahan juga untuk mengetahui telusurnya bila terjadi apa-apa, dan kemudahan untuk bisa mengetahui ketika ada perubahan suhu mendadak dari pengiriman barangnya. Dan itu kita dibantu sekali sama teknologi AI. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini kan perusahaan Korea semua nih Pak. Kalau perusahaan Korea di sini kan sangat-sangat ketat terhadap standarisasi seperti yang tadi kita lihat, seperti Kakao Mobility, terus soal SLA segala macam itu. Transformasi apa sih Pak yang paling mendesak untuk kita lakukan pada platform kita sebagai cold chain distribution yang istilahnya bisa dibilang kita tuh advance gitu Pak di Indonesia? Jadi terima kasih kepada Kotra, Kamar Dagang Korea, terima kasih juga kepada Embassy Korea yang ada di Indonesia memfasilitasi Agung Solusi Dingin untuk bisa ketemu bisnis partner, bisnis entity dari Korea yang hari ini temanya AI, yang kita bisa ketahui AI City Roadshow. Jadi banyak perusahaan-perusahaan AI yang dari Korea datang ke sini untuk kita bisa diskusi lebih banyak. Kita tadi ketemu cukup banyak calon bisnis partner kita yang lebih ke arah AI sama ke arah otomatisasi. Jadi tentu teknologi yang sudah ada di Korea dapat kita adopt dengan lebih baik. Saat ini juga secara visibility study-nya sudah lebih murah, sudah lebih mudah. Jadi kita mau coba adopt beberapa teknologi yang sudah lebih tepat guna buat kita dengan kita berpartner dengan teman-teman industri dari Korea. Oke, baik.
mengingat tren global kita yang mengarah ke keberlanjutan ya Pak ya. Antar S saat ini juga mulai bergerak maju dengan integrasi armada seperti EV, gitu ya Pak. Bagaimana Bapak melihat tantangan integrasi teknologi manajemen dan sistem pendingin berbasis IoT pada armada EV kita? Oke, kita lagi uji coba ada sekitar 10 unit menggunakan full EV. Refrigeratornya juga come from Korea. Kita pakai uji coba pakai Hwasung. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teknologi EV secara biaya akan turun sekitar 30%. Total owning yang makin lama makin murah juga kita berharap bisa memberikan solusi terbaik buat customer-customer kita, dan dengan fluktuasi harga minyak dengan kita pakai EV tentu akan jauh lebih reliable kita punya bisnis. Kita lihat di China sudah cukup banyak penggunaan EV truck, di Jepang juga sudah cukup banyak. Kita salah satu pionir yang mencoba menggunakan EV truck dan refrigerator yang menggunakan elektrik di Indonesia. Kemarin kita sudah uji coba, secara total cost kita bisa reduce sekitar 30%. Dengan pola dan cara pengiriman yang sama layaknya konvensional. Jadi hopefully kita at the end of this year kita sudah mulai jalan fleet kita menggunakan full EV. Oke. Seperti yang kita lihat kan Antara S itu sangat-sangat mengadopsi teknologi ya Pak ya, termasuk untuk drivernya. Bagaimana setelah S itu melihat di perusahaan Korea tersebut, salah satunya Kakao Mobility itu istilahnya masih sama gitu sama kita dengan DMS yang kita punya gitu Pak? Benar. Ya, kita lihat tadi di Kakao Mobility salah satu perusahaan provider aplikasi terbesar di Korea. Kita lihat teknologi yang mereka pakai kayak smart routing, advance location, terus TMS yang mereka punya, OMS yang mereka punya, WMS yang mereka punya, more or less hampir mirip dengan yang kita pakai kan. Cuman kita tentu kepengen kolaborasi lebih. Itu menunjukkan bahwasanya kita pun karena kita self develop, kita pun mampu menyamai teknologi yang sudah dipakai di Korea. Dan itu juga jadi satu kelebihan kita karena kita punya our self own engineer, our in-house engineer yang dikepalai juga oleh orang yang cukup kompeten di bidangnya, Pak Ali, yang sudah cukup lama ngebangun ERP, ngebangun WMS, ngebangun TMS, dan justru itu jadi salah satu winning konsep kita, value kita yang kita tawarkan ke customer. Kalau di tempat lain untuk smart routing itu ada charge-nya, kalau di kita kan for free ya. Betul Pak. Dan itu juga cukup disenangi oleh para distributor kayak yang besar-besar kayak Java Confit, kayak Mayora dan yang sebagainya. Betul, yang Pak. Memang sekali kirim mereka biasanya pakai armada yang cukup banyak ya. Dengan ngasih picking list, dengan ngasih order untuk pengiriman biasanya malam-malam tuh. Betul. Kalau di tempat lain mungkin jam 3, kita bisa jam 11 malam, jam 12 malam. Jadi itu salah satu kelebihan kita menggunakan teknologi AI, kita menggunakan teknologi machine learning untuk daily operasional kita. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Rex. Terima kasih. Thank you.